Jadi banyak direktur yang setelah bekerja yang meminta haknya yaitu pesangon gitu. Nah ini banyak ini Pak yang salah kaprah kan. Ya. Terutama direktur yang ada di dalam akte Pak ya. Nah ada juga kan direktur yang tidak di dalam akte Pak. Nah, direktur yang Ada dua macam kan ini. Nah ini dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat itu kan memang banyak kompetitor itu kalau merek kita sudah terkenal itu kan dibedain dikit atau ya mereka ingin dompleng di merek kita kan Pak ya sebagai merek yang mungkin sudah terkenal atau sudah dikenal. Nggak boleh Pak, itu istilahnya free riding ya. Teori free riding itu kita kalau merek ya beda sama desain. Kalau desain beda dikit selama itu punya daya pembeda nggak apa-apa Pak. Nah, apalagi sudah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan dari desain industrinya juga ya Pak ya. Tapi kalau merek itu beda Pak. Merek itu ada istilah persamaan pada keseluruhannya dan persamaan pada pokoknya. Ya. Jadi kalau kita bicara persamaan pada pokoknya itu ada unsur dominan. Jadi kalau saya dianggap meniru Cleo itu, walaupun namanya tidak sama, saya bisa bikin Cleo Leo misalnya. Oleo Leo, gitu aja. Oleo Leo, ya. Namanya Oleo Leo, saya bikin ada gambar-gambarnya seperti ini, warnanya saya bikin orange. Itu persamaan pada pokoknya. Walaupun nama merek saya Oleo Leo. Dan orang bisa membedakan antara Cleo dan Oleo Leo. Tapi kalau itu ditunjukkan, dijual di publik sehingga mengecoh masyarakat, maka itu dianggap sebagai iktikat tidak baik dan itu bisa dipidana juga. Itu persamaan pada pokoknya. Istilah hukumnya itu adalah likelihood of confusion dan likelihood of association. Apa itu Pak? Likelihood of confusion itu memberikan kemungkinan buat masyarakat pemakai untuk bingung, confused ya. Ini produknya siapa? Apakah punyanya Pak Hermanto juga atau enggak? Atau likelihood of association. Jadi dia memikirkan, oh produk oleo-oleo ini paling punyanya Cleo juga ini pengembangannya. Jadi seolah-olah dia mendompleng, membingungkan masyarakat, menyesatkan masyarakat, dompleng. Free riding ini tidak boleh. Saya kan ada pengalaman dulu merek kami yang Avitek ya. Oh iya. Itu kan Bapak akhirnya memenangkan juga. Iya. Setelah melalui proses. Ya. Sekarang kasus itu menjadi satu benchmark cases di Mahkamah Agung Pak. Oh ya? Ya. Jadi itu masuk di dalam panduannya Mahkamah Agung yang memberikan bahwa kalau persamaan pada pokoknya itu seperti ini. Nah, persamaan pada pokoknya itu seperti kayak begini karena itu Avitex dengan Envitex. Pada waktu itu karena ada sedikit perbedaan konsonan di depannya sehingga itu menyesatkan masyarakat dan warnanya sama-sama kuning. Pada waktu itu, waktu Avitex masih warna kuning. Tapi saya melihat ya Pak ya, banyak sekali di pasar ini ya. Ada merek terkenal. Misalnya ini saya sebutnya misal aja ya. ABCX gitu misalnya ini. Nah, nanti mereka buatnya ABC Jaya, nanti ABC Y, ABC dan itu berjalan semua Pak. Nah saya lihat itu kan ini juga ada seperti itu, dibiarin kan. Nah itu gimana Pak menurut Bapak kalau itu waktu kan berjalan terus ini Pak. Kan bertambah banyak kan, lama-lama yang make kan tambah banyak. Sehingga itu menurut saya sangat membingungkan. Betul. Ini karena memang terjadi perbedaan perubahan hukum Pak. Zaman dulu Pak, yang make duluan dapat perlindungan. Betul. Kalau zaman sekarang kan tidak bisa. Yang daftar duluan yang daftar perlindungan. Jadi kan sekarang first to file. Kalau zaman dulu itu first to use. Pada waktu era first to use, siapa yang memakai duluan, itu pemerintah nggak bisa menentukan yang mana yang pakai duluan. Jadi pemerintah pada waktu itu daftar ya didaftar aja semua. Pada waktu itu. Nah, sudah terjadi salah kaprah. Jadi biasanya kalau Bapak yang ABCX kayak begitu itu sudah terjadi kesalah kaprah itu dari lama. Jadi merek-merek ada beberapa merek tua. Sudah merek tua yang diperpanjang, yang sudah salah dari awal. Yang kemudian didompleng sama pengusaha-pengusaha baru. Yang meniru. Loh, nah itu boleh, saya juga boleh. Gitu kan. Nah akhirnya ikut meniru, mengembangkan ini. Nah, dan yang niru banyak terus akhirnya. Tapi sekarang Bapak saya nanya, yang kira-kira yang sukses yang niru apa yang pertama Pak? Ya tentu yang masih yang pertama. Tetapi banyak membingungkan terutama di daerah-daerah kan. Karena orang pikir itu milik yang pertama. Karena di daerah-daerah yang pertama kan mungkin barangnya belum ada Pak. Iya itu. Nah, jadi image yang ingin dia didapatkan oleh pengusaha yang niru itu dapat dia. Soalnya yang perusahaan tapi yang kan pertama, sesungguhnya secara hukum kan mereka menyalahin itu Pak. Kalau mereka menyalahi dalam undang-undang yang sekarang itu bisa digugat Pak. Nah iya. Sangat bisa digugat. Ada
kena waktu nggak Pak? Kalau sudah melebihi waktu berapa kali, nah. Oke. Jadi kalau ada merek itu diterima oleh kantor merek. Jadi jangan punya pemikiran kalau kita sudah punya merek itu aman selamanya. Enggak. Ya. Merek itu tetap bisa dihapus, bisa dibatalkan, Pak. Kapan itu dihapus? Kalau nggak dipakai. Itu bisa dihapus. Selama 3 tahun berturut-turut nggak dipakai. Kapan itu dibatalkan? Kalau itu punya persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain. Pemeriksa merek ini kan manusia juga, Pak. Iya. Dia bisa aja mungkin nggak tahu mereknya sama, mungkin aja. Terus kemudian kelolosan, Pak. Akhirnya dapat sertifikat. Orang yang punya merek yang lebih dahulu benar loh, ini kan niru punya saya, digugat di pengadilan. Apakah bisa? Bisa. Contohnya seperti Envitex sama Avitex. Envitex dapat perlindungan merek. Ya. Tapi apakah bisa dibatalkan? Kita batalkan dengan alasan iktikat tidak baik. Ya. Lalu kalau Bapak tanya jangka waktunya, sebetulnya merek itu jangka waktunya itu kalau ada persamaan pada pokoknya itu ada perlindungannya 5 tahun, Pak. Jadi selama 5 tahun kalau nggak ada yang keberatan, nggak ada yang gugat, maka nggak ada masalah. Tapi kalau persamaan pada pokoknya itu terjadi dengan alasan iktikat tidak baik, itu nggak ada jangka waktunya menurut undang-undang. Jadi pada waktu itu kita udah lewat 5 tahun, mereka udah terdaftar lebih dari 5 tahun. Tapi tetap kenapa bisa kita gugat? Karena kita bisa berhasil membuktikan adanya iktikat tidak baik dari si pemilik merek yang meniru merek kita. Ya, itu Pak. Ada nama-nama generik itu tidak boleh didaftarkan. Nggak boleh Pak. Misalnya sedap itu boleh Pak. Nah ini Pak. Bagus. Nggak boleh mestinya Pak. Kalau itu sebetulnya tidak. Tapi begini, kalau kita bicara, ya salah satu kompetitornya Bapak ya, namanya Aqua. Ya. Aqua ini itu generik juga kan? Sebetulnya adalah Aqua itu artinya kan air. Apakah orang jual air apa enggak? Tapi Aqua itu dia menunjukkan di dalam gugatan-gugatan itu, dia menunjukkan bahwa dia masyarakat itu tidak familiar dengan nama Aqua. Sehingga nama Aqua itu mempunyai daya pembeda. Itu kita bicara demikian. Tapi kalau produk-produk yang lain, ya produk-produk yang generik namanya, itu nggak bisa seharusnya Pak. Ya, undang-undang menyatakan demikian. Jadi nggak boleh menunjukkan kualitas dari barang itu juga nggak boleh. Undang-undang secara tegas dan jelas ngomong begitu. Jadi misalnya Clio terbaik itu nggak boleh. Clio paling enak nggak boleh. Kalau tembok itu saya daftarin boleh Pak? Tembok untuk kelas apa dulu Pak? Nama generik untuk kelas apa dulu? Bapak boleh daftar nama tembok untuk apa? Bapak bikin baju namanya tembok boleh. Tapi kalau Bapak jual tembok, merek tembok enggak boleh. Enggak, Bata gitu. Bata mereknya tembok gitu misalnya. Nah itu. Atau cat aja, cat mereknya tembok. Cat mereknya tembok. Cat mereknya tembok. Nah ini tergantung dari pemeriksanya. Tapi kalau menurut saya. Abu-abu ya? Abu-abu. Enggak, saya ingin gini, berandai-andai. Misalkan tembok itu bisa saya dapatkan. Nah terus nanti orang lain cuma tinggal ditambah Pak. Tembok kuat. Oh, bisa, tembok Pak. Baru. Nggak bisa. Atau tembok jaya gitu. Bapak punya hak untuk menggugat. Nggak bisa kan sesungguhnya. Nggak bisa. Tapi dia alasannya ini kan generik. Ini kan umum. Tembok kan umum. Enggak Pak. Enggak Pak. Sesungguhnya enggak kan? Enggak. Makanya itu. Selama kita bisa menunjukkan keunikannya kita di mana, maka kita akan aman. Tapi banyak juga ya pemilik merek yang merasa tidak mau konflik. Ya udah biarin lah. Yang penting nggak mungkin persis 100% itu. Tapi persisnya kan 80, 90 bahkan. Persis itu juga harus di kelas yang sama ya Pak ya? Jadi misalnya kalau saya, ini saya ngomong kelas sama. Ya kalau kelas yang sama. Jadi kalau misalnya saya, tapi kalau Clio sudah jadi terkenal. Kalau misalnya nama XYZ gitu ya. Kalau XYZ itu bikin gelas, saya bikin XYZ untuk buku, itu boleh Pak. Ya, karena XYZ tidak terkenal. Tapi kalau merek terkenal, nggak bisa. Ya. Kalau sudah dikenal masyarakat itu dianggap pendomplengan. Nah ini tadi kita bicara panjang lebar mengenai hak-hak tentang merek ya, industri, hak cipta segala. Nah ini kan aset-aset yang kadang tidak tercantumkan di dalam neraca Pak. Kan nggak sama dengan tanah, bangunan, mesin gitu ya. Biasanya kan nggak ada nilainya juga Pak. Tidak disebut juga kan. Nah kalau kita biaya mendaftar, misalkan nih hanya jutaan saja, terus dengan direksi ya merek-merek tadi itu dijual Pak, tapi menjualnya dengan nilai 10 kali lipat dari biaya yang pendaftaran misalkan, misalnya dengan 100 juta atau 200 juta, dia merasa saya sudah menguntungkan perusahaan, wong modalnya cuma jutaan aja saya jualnya bisa 200 juta, padahal begitu merek itu dijual, perusahaannya mati Pak. Iya, karena merugikan. Mesin bangun aset nggak bisa produksi lagi, nggak punya merek kan. Iya betul. Nah ini gimana Pak? Kejadian seperti itu banyak nggak terjadi ya? Ada.
ada terjadi seperti itu. Makanya nilai sebuah merek, tadi saya awali kan omongan, merek ini nilainya lebih tinggi daripada mesinnya Bapak. Tapi nggak ada di neraca Pak? Itu harus dimasukkan Pak. Merek yang nilai? Akan ada. Kan akan ada penilai masih publik. belum berarti sekarang kan? Ya, sekarang dari mana? Bapak punya market value kan Pak? Market value dihitung dari multiple EBITDA atau price earning ratio Pak. Ini jadi Bapak nggak pernah terus dinilai di mereknya gitu. Harus ada Pak. Dan semua pengusaha itu sekarang harus memasukkan Pak. Karena nilainya pasti tinggi sekali Pak. Pasti tinggi. Pasti tinggi karena kalau nggak ada mereknya nggak bisa. Tapi kan ada whole, kalau direksi itu tadi bisa menjual gitu Pak. Ya, makanya ada larangan-larangan yang harus dibebankan di dalam akte. Di dalam anggaran dasar. Bahwa direktur itu bisa punya wewenang, tapi wewenangnya tersebut terbatas pada hal-hal tertentu. Nah, inilah gunanya untuk mengatur anggaran dasar itu bukan hanya anggaran dasar yang sekedar sesuai dengan ketentuan undang-undang aja yang biasanya formatnya baku melalui notaris. Tapi harus dilihat, apalagi kalau direktur yang menjalankan perseroan kan direksi Pak. Banyak orang keliru nih Pak, bukan direktur, merasa owner, tapi namanya dia tidak masuk di dalam akte, tapi dia yang ngantor, yang meriksa, benerin perusahaan setiap hari. Ini nggak bisa begitu. Iya. Dia melarang kegiatan administratif day to day business itu dilakukan oleh direktur. Kalau direksi ini kuasanya terlalu besar, maka direktur ini bisa ngapain seperti yang diomongkan sama Bapak. Iya. Tapi kalau sampai direksi tersebut merugikan perseroan karena bisnisnya mati seperti yang Bapak tadi bilang, maka pemegang saham itu boleh menggugat tindakan direktur. Meskipun direktur tersebut melakukan penjualan merek berdasarkan keputusan rapat direksi misalnya. Tapi kalau keputusan dari rapat direksi tersebut berdasarkan pasal 61 Undang-Undang PT itu merugikan kepentingan pemegang saham bisa gugat Pak. Oke. Bisa digugat direkturnya sampai ke harta pribadi. Karena engkau merugikan perseroan, kamu sudah saya kasih kepercayaan tapi kamu menyalahgunakan kepercayaannya. Maka itu bisa digugat. Nah, makanya jadi direktur harusnya diperkuat di dalam akte. Harus masuk di dalam akte, harus dalam neraca, harus ada masuk di dalam neraca bahwa ini punya pemilik merek ini. Karena sekarang Pak, misalnya Pak, yang punya merek Pak Hermanto Tanoko, yang pakai produknya PT-nya Bapak harus melisensikan. Iya. Itu harus dilisensikan seperti yang Bapak lakukan juga, dilisensikan dan lisensinya didaftarkan di kantor merek. Iya. Kalau tidak maka dia tidak punya akibat terhadap pihak ketiga. Oke. Nah itu Pak penting untuk diketahui. Ya. Dan omong-omong soal direksi, Pak. Ya. Ini juga banyak yang salah kaprah bahwa direksi itu adalah karyawan yang juga ikut di dalam peraturan ketenagakerjaan. Ini salah, ya. Pak. Jadi banyak direktur yang setelah bekerja yang meminta haknya yaitu pesangon gitu. Nah ini banyak ini Pak yang salah kaprah kan. Yeah. Terutama direktur yang ada di dalam akte Pak ya. Nah ada juga kan direktur yang tidak di dalam akte Pak. Nah direktur yang ada dua macam kan ini. Direktur yang tidak di dalam akte itu bukan direktur Pak. Makanya itu mungkin masuk kategori dia karyawan ya Pak ya. Sesungguhnya karyawan, ya. Itu adalah direktur kartu nama Pak. Bukan direktur dalam kartu nama. Direktur yang sesungguhnya di akte gitu. Nah, apalagi kalau istilahnya sekarang yang keren Pak ya, CEO, CFO. CEO hanya karyawan. Kartu nama aja. Kartu nama. Yang betul-betul direktur sesuai dengan Undang-Undang PT itu adalah yang namanya disebutkan di dalam akta perseroan. Iya. Ya, di anggaran dasar perseroan siapa nama direkturnya, jabatannya apa, wewenangnya apa. Direktur keuangan misalnya masuk dalam akte, dia ngurusin keuangan, dia enggak ngurusin produksi Pak. Ya. Direktur sales, direktur marketing, direktur apa. Kalau namanya dimasukkan ya enggak apa-apa, dimasukkan di dalam itu. Tapi saya menyarankan Pak, kalau punya direktur harus ganjil Pak. Ya. 1, 3, 5, 7 dan termasuk seterusnya. Komisaris juga. Komisaris juga. Ya. Karena di dalam direktur, di dalam komisaris ini mereka bisa saling rapat kan Pak. Ya. Nah kalau ada yang enggak sepandam kan mereka harus voting. Kalau direkturnya genap, Bapak bingung nanti 4 lawan 4 nggak jalan perusahaannya. Status quo berantem nanti. Iya. Nah, itu. Oke. Jadi sobat sukses itu direktur itu bukan karyawan ya, terutama yang ada di dalam akte ya. Direktur maupun komisaris itu diangkat dan diberhentikan dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Jadi bukan bisa bernegosiasi untuk meminta pesangon gitu. Ya. Jadi direktur sama komisaris juga tidak terima bayaran gaji Pak yang saya sebutnya. Pembayaran itu saya sebutnya remunerasi. Remunerasi terhadap direktur dan komisaris itu ditentukan di dalam anggaran dasar. Jadi nggak ikut peraturan UMR dan sebagainya nggak ikut Pak. Jadi pemegang saham lah yang menentukan remunerasi, fasilitas,
yang diterima oleh direktur atau komisaris di dalam anggaran dasar perseroan. Jadi dia bukan karyawan perseroan. Jadi memang direktur komisaris punya tanggung jawab yang besar bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan excellent, dengan baik. Nah, imbalannya biasanya kan memang dari profit sharing atau Bisa bonus, bonus. Jadi bukan dikondisikan gaji atau UMR atau macam-macam. Bukan. Itu karyawan lain pada umumnya. Tapi ini banyak ini Pak yang salah banyak, persepsi Pak. Mas Ian ya. Banyak Pak. Jadi dianggap saya kan bukan pemilik, saya kan cuma direktur. Iya. Ya, padahal direktur kan mewakili para pemegang saham ya. Direktur mewakili para pemegang saham. Itu penting. Jadi dia mendapatkan wewenang dan tanggung jawab loh Pak. Jangan lupa tanggung jawabnya. Kadang-kadang mikirnya wewenangnya. Saya jadi direktur bisa punya naik mobil Mercy, naik apa gitu, punya wewenang gitu. Wewenang merintah orang. Tapi jangan lupa dia punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab pada RUPS. Bukan hanya pada salah satu pemegang saham, tapi seluruh pemegang saham secara global. Jadi besar, kecil, pemegang saham minoritas, mayoritas, tetap tanggung jawabnya itu. Karena dia bukan pegawainya pemegang saham. Dia adalah profesional yang ditunjuk mewakili pemegang saham menjalankan perseroan. Komisaris yang mengawasi tindak tanduk dari direksi supaya dia tidak hilang arah. Nah, itu jadi ada fungsi pengawasan yang dilakukan. Dan wewenang yang terakhir adalah tetap di para pemegang saham di dalam forum yang namanya rapat umum pemegang saham. Jadi memang kalau karyawan itu bagaimana ya dia bisa mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai nilai-nilai terutama yang bisa berkontribusi kepada perusahaan sehingga kerjanya kan jauh lebih produktif sehingga yang didapatkan juga jauh lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Ini yang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang terutama yang sehat-sehat menggerakkan bagaimana karyawan itu bisa lebih slim tetapi dia lebih produktif sehingga bisa bersaing tidak hanya di persaingan dalam negeri tapi juga persaingan dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Karena di luar saya sering menjumpain ya Pak ya, itu para manajer maupun ya level middle up ya, itu mereka kalau di PHK itu tidak mau loh Pak. Terutama saya sebut aja negara di Thailand gitu ya, itu di PHK dia ngomong no thank you, saya resign aja kalau memang nggak cocok, tapi saya punya CV nanti bagus gitu. Saya jangan sampai di CV-nya itu dipecat. Pecatan. Karena wah bagi dia itu sangat memalukan dan lebih sulit untuk mencari pekerjaan di kompetitornya atau perusahaan sejenis ya. Tapi itu tidak dialami di Indonesia Pak. Di sini malah bernegosiasi kalau bisa dituntut tuh perusahaannya. Ini yang saya ngomong middle up ya Pak ya. Saya nggak ngomong yang low ya, yang middle up ya. Itu kan tetap ya mindset di PHK itu nggak apa-apa gitu. Nah di CV itu kadang-kadang nggak dicantumin juga Pak. Sesungguhnya nggak dicantumin kan juga kalau itu bisa salah juga kan ya. Dan banyak orang punya pemikiran kalau di dalam CV saya nama perusahaannya semakin banyak saya tulis, semakin banyak pengalamannya. Kalau saya malah ada tambah, wah ini orang nggak setia ini. Semakin banyak, perusahaan ini ada 10 gitu tambah banyak. Wah ini tambah kacau. Dan terakhir saya akan mau akuisisi perusahaan di Singapura ya Pak ya. Nah itu menarik karena di dalam perhitungannya saya menanyakan ini nanti semua karyawan 0 tahun kan. Dia ngomong buat apa? Dia loh berhenti. Mesti diberhentikan dulu dong. Yuk kasih pesangon. No. Di Singapura nggak ada pesangon. Saya nggak suka karyawan ini meskipun dia sudah kerja 10 tahun, 20 tahun. Saya ngomong besok yuk nggak usah kerja. Dia nggak kerja, saya nggak usah ngasih apa-apa. Wow. Kalau gitu karyawannya pasti bekerjanya ya pasti penuh dengan dedikasi ya Pak ya. Dia bagaimana terus bekerja dengan excellent ya. Kalau enggak dia di PHK dia cari kerja lagi. Tapi memang nyari kerja di sana pun juga gampang karena perusahaan semuanya kan hidup Pak. Betul. Semua perusahaan di situ kan berkembang dengan pesat ya. Nah ini mindset yang berbeda dengan yang ada di Indonesia ini. Betul. Makanya tadi kalau kita bicara awalnya tentang persaingan, antar karyawan kan juga ada persaingan. Ya kan? Bagaimana dia, tapi persaingan bukan untuk menjegal rekan kerjanya. Ya, tapi persaingan untuk menjadi yang terbaik di bidang yang dia lakukan. Betul. Makanya dari karyawan sampai negara ini juga ada persaingan, Pak. Negara juga bersaing sama negara lain. Karyawan yang satu dengan yang lain juga bersaing. Tapi bagaimana bukan menghancurkan yang lain, tapi bagaimana memotivasi diri untuk menjadi lebih baik supaya dia menjadi diamond.
Yang lainnya mau gold, silver silakan. Yang saya diamond sendirian gitu kan. Saya supaya tetap maju dan naik terus karena bagaimanapun juga orang akan cari diamond kok Pak. Kalau karyawan-karyawan itu baik, diamondnya yang akan diambil. Kalau yang lainnya yang silver, copper ya di minggir. Itu yang gampang keluar. Bagaimana kita bekerja dengan hati. Baik itu karyawan, baik itu perusahaan, semuanya harus excellent, harus menjadi diamond, Pak. Betul. Jadi ini diskusi pada hari ini tolong bisa diresapi dengan bijaksana ya. Karena kita coba melihat banyak negara ini mempunyai peraturan yang berbeda-beda, tetapi esensinya bagaimana negara itu bisa menjadi negara maju yang akhirnya seluruh rakyat juga sejahtera gitu ya. Oke, Pak Leslie mau sampaikan sama Sobat Sukses mungkin ada pesan-kesan, silakan Pak. Sobat Sukses, selalu ingat akan hukum itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dari kita masih ada di dalam kandungan, sampai kita meninggalkan dunia, hidup kita akan selalu diikuti oleh hukum. Mari kita selalu melek hukum dan memahami. Khususnya di dalam bisnis, persaingan curang, kekayaan intelektual, dan banyak hal-hal lainnya itu perlu kita pahami. Hukum bukan sesuatu yang perlu kita takuti atau kita hindari. Hukum adalah sesuatu untuk kita pahami, kita ikuti, kita rengkuh, supaya kita justru kalau kita menjadi orang-orang yang melek hukum, maka kita akan membentuk satu komunitas yang paham hukum, dan komunitas paham hukum ini akan menjadi komunitas yang baik, yang berkembang menjadi Indonesia yang lebih baik. Jangan pernah lupakan hukum. Let's talk more about law. Thank you so much. Thank you so much. Waktunya, Pak Hermanto. Senang bisa ada di sini, sudah mengundang saya. Thank you so much. Thank you so much. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Sobat Sukses. Stay humble, stay positive, stay on fire.